Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau update untuk Google Pixel 8 Pro terkait layar dan baterainya. Yang pertama kita bahas layarnya dulu. Ini adalah layar aftermarket yang harganya sekitar 1,2 jutaan yang saya pasang sendiri dan saya lem. Nih, hasil pekerjaan saya. Walaupun saya bukan teknisi, menurut saya ini hasilnya cukup rapi ya. Ya, karena saya sangat berhati-hati karena takut layarnya pecah lagi atau ada yang komponennya patah ataupun kepotong ya, jadi saya harus hati-hati banget untuk ngelemnya. Lemnya saya pakai lem T7000 kayak gitu ya, yang warna hitam. Nah, untuk penggunaan apakah nyaman? Untuk saat ini HP Pixel 8 Pro setelah berganti layar, saya udah pakai buat main game Mobile Legends dan menurut saya nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Touch delay ya mungkin terasa kalau pas lagi rame warnya, tapi sejauh ini sih saya rasa sih mirip-mirip aja ya, nggak beda jauh sama sebelumnya. Lalu berikutnya warna. Nah ini warna agak ada kerasa shifternya ya. Jadi ketika suasananya ini gelap banget, kalian pernah nggak sih punya HP layar OLED ataupun panelnya OLED yang kalau gelap posisinya nggak ada pencahayaan, dia akan berubah menjadi kayak black crush ya gitu ya. Warnanya tuh hitamnya pekat banget, terlalu pekat. Kalau menurut saya itu karena color gambutnya tidak sebagus dengan layar ori ya, sehingga dia tidak menampilkan warna abu-abu untuk mengantisipasi bagian yang nyala dan yang redup itu agak seimbang. Nah, di sini tidak, dia dipaksa mati, jadi kesannya benar-benar OLED nih. Mungkin kalau yang suka warna gonjreng, khasnya Samsung gitu ya, mungkin suka dengan tipikal seperti itu. Tapi buat saya kurang suka karena sakit banget di mata ya. Terus berikutnya kalau menampilkan warna putih bagaimana? Nah, sejauh ini untuk menampilkan warna putih sih nggak ada masalah ya. Ini di Android 16, jadi tampilannya seperti ini, kayak ada gelas, bukan gelas ya, ini mungkin semi-semi frosted gitu ya. Jadi ya, bagian belakangnya itu ada kelihatan kalau diginiin. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya saya dekatkan ke mata untuk memperhatikan dengan lebih saksama, saya kerasa kayak ini lapisan, kalian tahu nggak sih Kindle yang kayak tablet tapi buat baca buku. Nah ini kayak kertas jadul gitu ya, ada teksturnya seolah-olah seperti itu untuk warna putihnya. Tapi it's okay, menurut saya ini nggak masalah, toh tidak berpengaruh ke apapun. Itu baru kelihatan kalau saya benar-benar deketin ke mata saya seperti ini misalnya, itu baru bisa dirasain. Lain-lainnya ada satu hal yang mungkin mengganggu atau tidak, teman-teman perhatikan nih. Ini adalah semacam sensor proximity atau sensor cahaya, biar auto brightness ya jalan ya. Jadi ini tuh kelihatan, di panel ini kelihatan. Kalau di panel sebelumnya yang ori, ini nggak kelihatan. Kelihatannya tuh nanti kalau misalnya pakai kamera atau pakai alat-alat khusus itu baru kelihatan. Ini mungkin karena lapisan panel LCD-nya tidak terlalu tebal, ya harap maklum. Jadi tampak seperti ini. Tapi ini tidak mengganggu apapun ketika saya lagi nelpon misalnya ya, terus saya tutup di sini dan layarnya mati, berarti proximity-nya jalan. Nah, sejauh ini aman, nggak ada masalah di bagian proximity, auto brightness, terus konsumsi daya yang menurut saya sih mirip-mirip aja. Kalau tampilan apakah mengganggu ketika bezelnya ini lebih tebal di bagian bawah? Kalau teman-teman lihat gimana? Kalau saya yang punya perbandingan langsung kemarin ya dengan layar yang ori ya, saya ngerasa ini lebih tebal memang, tapi masih dalam batas yang menurut saya wajar-wajar saja. Nggak ada masalah sih, cuman ya mungkin kalau yang perfect ya ini kurang nyaman dilihatnya, bezel yang bawah nih. Terus apalagi untuk bagian layar, warna. Nah ini warna mungkin yang nggak bisa jadi patokan lagi. Untuk panel yang orinya itu bisa saya jadikan kalau mau ngedit foto kayak gitu ya aman lah gitu, karena mungkin settingan color gamut terus ini itunya sRGB-nya atau DPI tree-nya itu sudah standar ya. Tapi kalau yang ini ya enak aja sih dilihat, tapi ketika buat ngedit terus ditransfer ke ponsel lain mungkin agak sedikit kurang akurat ya warnanya. Tapi it's okay, ini teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini nih warnanya. Hampir, kalau pencahayaannya proper seperti ini, hampir tidak ada perbedaannya dengan layar orinya menurut pandangan saya. Cuman ya kalau pas gelap banget itu, nah di bagian itu tuh pas menunjukkan warna gelap, nah itu langsung panel OLED-nya tuh benar-benar mati.
Ada semacam keuntungan juga ya, katanya kalau panel OLED yang beneran tuh dia mati dan itu bisa menghemat baterai. Tapi ini kemungkinan ya manajemen dari IC-nya aja yang tidak sebagus layar orinya. Nah, untuk part-part lainnya setelah saya lakukan pembongkaran, terus saya bersihkan bagian bekas-bekas adhesifnya, ya tidak terjadi masalah. Nah, kemarin waktu saya setelah pasang layar, ini kamera depannya blur. Sekarang, nggak tahu kenapa ini bisa sembuh sendiri. Kamera depannya sudah normal kembali, sehingga saya bisa login M-Banking. Kemarin HP ini nggak saya jadiin sebagai HP utama, karena kalau login M-Banking, terus Shopee, dan lainnya itu harus verifikasi wajah. Kemarin tuh nggak bisa. Nah, sekarang sudah bisa, sehingga ya saya jadikan HP utama lagi untuk beberapa waktu ke depan ya. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi kendala lain yang saya temukan yang masih normal seperti penggunaan saya sebelumnya. Kamera oke, nggak ada masalah, ultra wide, wide ataupun lensa telenya yang zoom 5 kali juga tidak ada masalah sama sekali. Coba saya lihat untuk hari ini, barusan saya udah ngecas sih buat main game. Ini 24 ya, SOT yang bisa saya dapatkan untuk beberapa waktu ke belakang ini 1 mingguan ya. Kalau misalnya kombinasi WiFi dan seluler itu sekitar 5 jam lebih dikit lah. Itu baterai udah di bawah 25%. Ya tergolongnya sih boros ya, karena di baterai sebelumnya, sebelum melembung itu ya, sebelum hamil baterainya, itu saya bisa dapat SOT 6 jam. Itu kombinasi WiFi dengan seluler. Nah, kalau dipakai WiFi only, 6,5 jam sampai 7 jam lebih. Nah, ini belum saya coba nih pakai full WiFi, karena ya saya sering beberapa kali mobilitas juga, nggak cuma nongkrong di rumah ataupun di kantor. Jadi ya kadang pakai seluler. Ya kombinasinya seperti itu di 5 jam. Nah, untuk full seluler sih kayaknya ya 4,5 itu udah mentok, nggak bisa lebih lagi. Untuk cycle-nya berapa ya? Kemarin saya belum cek lagi. Oh ya, yang mau tahu panel layarnya, ini ya LCM panel Google HK3 2800. Ada yang bilang ini ngambil dari database-nya aja untuk aplikasinya ya, jadi mungkin kurang akurat untuk panelnya, apakah beneran panel Google ini ataupun yang lain, karena ada yang panelnya ori juga menampilkan angka seperti ini atau merek, kode merek seperti ini. Langsung kita ke baterai. 20 nih siklusnya, 20. Ya, masih good ya, jelas lah kondisinya masih good. Untuk suhunya gimana? Sejauh ini saya ngerasain setelah update April kemarin ya, itu udah cukup adem, nggak terasa ada perubahan yang signifikan dengan baterai yang saya anggapnya bukan ori lah ya, KW super sekian. Saya beli harga 200 ribuan teman-teman. Benar-benar pertaruhan ya waktu itu. Ini kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya udah saya buang kayak gitu. Ya ini worth it sih dengan harga segitu, tapi pasang sendiri ya. Kalau pakai jasa ya mungkin nambah lagi, karena banyak yang menolak untuk melakukan servis atau bongkar, sekadar bongkar aja banyak sekali yang menolak, karena resikonya nggak main-main sih. LCD-nya ini kalau teman-teman pengen tahu harga yang ori, itu ada yang jual 7 juta, ada juga yang copotan-copotan itu 3,5 juta, itu harganya luar biasa sekali. Makanya saya beli yang 1 jutaan aja lah. Ya kalau jadi ya dipakai, kalau enggak ya udah gitu aja. Oke teman-teman, untuk update-nya itu dulu ya di Google Pixel 8 Pro ini selama saya pemakaian untuk layar dan baterai baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.